Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kami akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu panduan audit intern. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Qoyum Ayu Wulandari dan ada anggota saya yaitu Yunita Lindasari, Diah Kartika Kusumaning Tias, dan Devan Mukhlasin. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu ada kebijakan audit atau audit policy. Audit polis dapat dibuat tahunan dan disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi pada tahun yang bersangkutan. Audit polis disusun berdasarkan data informasi dari bagian Litbang dan Sisdur, apabila ada atau dapat diserahkan kepada Departemen Head Satuan Kerja di bawah grup head masing-masing. Audit polis diberlakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Utama dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Slide selanjutnya yaitu ada perencanaan audit. Perencanaan audit secara umum. Rencana audit disusun sebagai panduan bagi pelaksanaan audit. Rencana audit diberitahukan kepada auditor yang akan bertugas sekurang-kurangnya 2 minggu sebelumnya untuk keperluan persiapan bagi tim audit yang bersangkutan. Rencana audit harus mempertimbangkan dan memperhitungkan rencana cuti dan rencana pendidikan bagi auditor. Untuk slide selanjutnya yaitu ada data informasi untuk perencanaan audit. Rencana audit harus disusun berdasarkan 8 hal sebagai berikut. Yang pertama, ada kebijakan audit yang disetujui Dekom dan Komite Audit apabila ada serta Direktur Utama Bank. Contohnya, yang pertama yaitu Satuan Kerja Cabang atau KP fungsional berisiko tinggi di audit setiap 6 bulan. Yang kedua ada Satuan Kerja dengan risiko above average di audit setiap 9 bulan. Yang ketiga, ada Satuan Kerja dengan risiko average di audit sekali dalam setahun. Yang keempat, ada Satuan Kerja dengan risiko below average di audit setiap 15 bulan. Dan yang kelima, ada Satuan Kerja dengan risiko low risk di audit setiap 18 bulan. Lazimnya persetujuan berdasarkan usulan SKAI dengan mempertimbangkan tenaga auditor yang tersedia dikaitkan dengan profil risiko satuan kerja yang perlu diperiksa. Yang kedua, ada kebijakan audit yang ditetapkan oleh Kepala SKAI. Umpamanya dengan mempertimbangkan kualitas dan kuantitas auditor, maka ditetapkan pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan alokasi tenaga auditor sebagai berikut. Yang pertama yakni cabang besar, terdiri dari 6 orang auditor dengan alokasi waktu 18 hari kerja. Yang kedua terdapat cabang sedang, terdiri dari 4 auditor dengan alokasi waktu 15 hari kerja. Yang ketiga ada cabang kecil, terdiri dari 3 orang auditor dengan alokasi waktu 12 hari kerja. Dan yang keempat ada cabang pembantu atau kantor kas, terdiri dari 2 orang auditor dengan alokasi waktu 8 hari kerja. Alokasi waktu audit dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan, atau diperpanjang atau dipercepat sesuai dengan izin Kepala SKAI. Yang ketiga, ada jumlah tenaga auditor yang tersedia. Dirinci atas auditor lapangan yang akan ditugaskan melaksanakan audit on-site, jumlah auditor yang harus melaksanakan pemantauan atau on-desk auditor, tenaga auditor yang dicadangkan untuk tugas-tugas khusus atau special investigation atau pemeriksaan khusus, contohnya yaitu yang pertama ada jumlah auditor untuk tugas pemeriksaan on-site terdiri dari 50 orang. Yang kedua ada auditor untuk tugas pemantauan atau on-desk monitoring terdiri dari 15 orang. Yang ketiga ada auditor yang dicadangkan untuk audit khusus terdiri dari 10 orang, sehingga di jumlah
auditor keseluruhannya yaitu 75 orang. Selanjutnya yaitu ada jumlah satuan kerja atau cabang dan kantor pusat yang diperhitungkan untuk diaudit. Berisikan profil resiko satuan kerja cabang dan profil resiko satuan kerja fungsional di kantor pusat. Nah, untuk contohnya bisa dilihat pada buku Z. Daniel, Bank Auditing Risk-Based Audit, bagian panduan audit internal pada bab 5, gambar 5.1, profil resiko satuan kerja cabang Bank APIK, dan gambar 5.2, halaman 101, yaitu mengenai kebutuhan audit tahun 2004 pada kantor pusat Bank APIK. Selanjutnya yaitu ada data audit tahun sebelumnya. Nah, untuk data audit tahun sebelumnya ini berisi nama cabang, jumlah auditor yang ditugaskan, lamanya pemeriksaan, jumlah mendes, dan tanggal atau bulan pemeriksaan, serta hal-hal khusus yang ditemukan, apakah ada fraud atau kasus atau kelemahan internal kontrol yang prinsipal, dan sebagainya. Catatan khusus diperlukan untuk evaluasi profil risiko satuan kerja yang bersangkutan. Apakah profil risiko satuan kerja yang bersangkutan perlu ditinjau kembali? Data audit yang lalu diperlukan pula untuk evaluasi. Apakah alokasi waktu dan tenaga untuk pemeriksaan satuan kerja yang bersangkutan sudah memadai atau adequate? Selanjutnya, dipakai untuk menetapkan rencana kebutuhan mendes dalam pemeriksaan satuan kerja yang bersangkutan berikutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada data rencana cuti dan rencana pendidikan auditor. Data tersebut untuk tahun yang akan datang sudah harus disampaikan sebelum penyusunan rencana audit dilakukan. Selanjutnya yaitu ada jumlah hari kerja selama setahun. Contoh perhitungannya yaitu dalam satu tahun 2004 terdapat 365 hari. Nah, untuk perhitungan selanjutnya yaitu mulai dari hari Sabtu dan hari Minggu terhitung 2 kali 52 hari kerja sehingga totalnya 104 hari. Yang kedua ada hari libur yang jatuh pada hari kerja, totalnya 8 hari. Selanjutnya yaitu ada cuti pegawai selama 12 hari kerja sehingga terhitung 12 hari. Selanjutnya ada pendidikan tiap tahun 50% prosentasenya, auditor dalam 12 hari sehingga terhitung 6 hari, dan untuk absen karena sakit dan sebagainya terdapat 3 hari per pegawai sehingga terhitung 3 hari. Jadi untuk jumlah hari audit dalam tahun 2004 yaitu jumlahnya 232 hari. Dari total keseluruhan perhitungan tadi diselisihkan atau dikurangkan pada tahun 2004 yaitu ada 365 hari tadi. Selanjutnya ada audit rating cabang-cabang. Apabila bank telah menyusun audit rating terhadap satuan kerja cabang-cabang yang diaudit, maka audit rating menjadi pertimbangan dalam menyusun audit plan. Audit rating sebagai pedoman dalam menetapkan tingkat risiko cabang sehingga mempermudah penetapan risiko pada butir 1 di atas. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu ada perhitungan kebutuhan tenaga versus tenaga yang tersedia. Contoh perhitungan mendes tahun 2004 pada Bank APIK. Tenaga yang tersedia yaitu ada jumlah auditor yang dapat dilaksanakan atau dialokasikan untuk pemeriksaan cabang terdiri dari 50 orang, mendes atau hari kerja per orangnya tersedia 50 dikali 232 hari dari perhitungan jumlah hari kerja tadi sehingga totalnya 11.600 mendes. Nah, untuk tabelnya terdapat profil risiko satuan kerja cabang Bank APIK
dari high risk sampai low risk, dari cabang besar, cabang sedang, cabang kecil, hingga cabang pembantu. Saya ambil contoh untuk yang perhitungan high risk, itu terdiri dari 2 dikali 15 dikali 6 dikali 18, sehingga totalnya 3240. Itu untuk perhitungannya 2, yaitu dari jumlah satuan kerja selama 1 tahun itu ada 2 kali, dan untuk yang 15 itu diambil dari profil resiko high risk-nya, dan yang untuk 6 itu dari jumlah orang auditor, dan yang 18 berasal dari kebijakan yang sudah ditetapkan oleh SKAI. Sehingga pada tabel bisa dilihat ada jumlah dari masing-masing cabang, yaitu cabang besar terdiri dari 3.888, untuk yang cabang sedang yaitu ada 3.480, cabang kecilnya ada 2.572, dan untuk yang cabang pembantunya ada 1.232. Jadi untuk total keseluruhan kebutuhannya ada 11.172 Mendes. Dan untuk tabel yang selanjutnya itu berkesinambungan dengan perhitungan kebutuhan tenaga tersebut dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Bisa dilihat dalam tabelnya, yaitu ada above average, below average, dan low risk. Untuk yang above average-nya itu yaitu ada jumlah satuan kerja yang akan diaudit 2 kali tahun 2004 dari cabang besar hingga cabang pembantu, sehingga bisa diketahui jumlah above average risk yang diaudit tahun 2004 pada cabang besar yaitu totalnya 4, pada cabang sedang 15, pada cabang kecil 8, dan pada cabang pembantunya yaitu ada 24. Untuk yang below average sendiri yaitu dalam jumlah satuan kerja pada cabang besar itu tidak ada, sehingga yang diketahui dalam tabel ada cabang sedang, cabang kecil, dan cabang pembantu masing-masing yang akan diaudit tahun 2004 karena sudah mencapai masa 15 bulan. Totalnya yaitu cabang sedang 6, cabang kecilnya 11, dan cabang pembantunya 12. Dan yang terakhir yaitu ada low risk. Untuk jumlah satuan kerjanya, cabang besar dan cabang sedang itu tidak ada, akan tetapi pada cabang kecil dan cabang pembantu masing-masing 12 dan 4. Sehingga yang akan diaudit tahun 2004 karena sudah mencapai masa 18 bulan, untuk cabang besar, cabang sedang tidak ada, cabang kecilnya 8, dan untuk yang cabang pembantu atau kantor kasnya adanya 6. Sehingga Mendes yang tersedia yaitu totalnya 11.600, dan untuk kebutuhannya yang sudah diperhitungkan tadi ada 11.172, sehingga kelebihan Mendesnya yaitu 428. Nah, bisa saya jelaskan sedikit lagi, yaitu dari hitungan di atas terlihat bahwa kelebihan Mendes audit setelah alokasi untuk keperluan audit cabang-cabangnya adalah 428 Mendes. Dengan demikian, alokasi untuk keperluan pemeriksaan satuan kerja fungsional di kantor pusat sebesar 178 Mendes, sebagaimana terlihat pada gambar 5.2 dapat dipenuhi. Kelebihan 428 Mendes setelah dialokasikan untuk audit cabang-cabang masih cukup untuk pemeriksaan satuan kerja di kantor pusat yang hanya memerlukan 178 Mendes. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Materi selanjutnya menjelaskan mengenai mengatasi kekurangan tenaga. Beberapa alternatif yang dapat ditempuh jika terdapat kekurangan tenaga. Yang pertama, ditarik dari tenaga on-desk monitoring atau cadangan auditor untuk pemeriksaan khusus. Yang kedua, memperpanjang frekuensi audit untuk cabang yang beresiko below average dan cabang low risk.
Jangan sekali-kali mengurangi frekuensi cabang dengan risiko above average, apalagi cabang-cabang yang tergolong high risk. Yang ketiga, gunakan outsourcing internal audit company. Di luar negeri, hal ini sudah lazim dan terdapat dalam petunjuk BIS. Yang keempat, rekrutmen tenaga auditor baru. Membentuk tim audit dan menyusun jadwal audit. Langkah berikutnya adalah membentuk tim audit untuk masing-masing cabang dan menetapkan tanggal pemeriksaan dengan memperhatikan jadwal cuti auditor dan waktu pendidikan bagi auditor. Dalam menyusun komposisi tim, biasanya digunakan tabel atau diagram di mana kolom menunjukkan skala waktu dari Januari sampai dengan Desember dan baris ke bawah untuk nama auditor atau tim. Sedangkan cabang digambarkan dengan diagram mendatar. Dari tabel akan jelas jadwal masing-masing auditor, kemana saja auditor yang bersangkutan ditugaskan pada tahun itu, siapa ketua dan anggota timnya, kapan seorang auditor cuti, dan kapan mengikuti pendidikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pelaksanaan audit, persiapan oleh tim audit. Membuat perencanaan audit yang sesuai untuk satuan kerja yang akan diaudit meliputi yang pertama, menentukan tujuan audit serta cakupan pemeriksaan. Yang kedua, membekali tim audit dengan informasi permasalahan cabang serta pengetahuan yang diharapkan dikuasai oleh tim yang berkaitan dengan masalah yang banyak dihadapi. Yang ketiga, komunikasi dengan mereka yang berkepentingan dengan audit. Yang keempat, mempersiapkan audit program. Dan yang kelima, menetapkan kepada siapa permasalahan yang ditemukan, dibahas, dan disampaikan. Kemudian, pekerjaan di lapangan. Pelaksanaan audit diberitahukan kepada auditor secara tertulis dengan materi sebagai berikut. Yang pertama, mengingatkan auditor akan tugas dan wewenang dari SKAI dengan menunjuk audit charter dan meminta audit agar memberikan bantuan sepenuhnya kepada tim audit. Yang kedua, mengingatkan tujuan audit dan memberitahukan sifat pemeriksaan meliputi audit rutin atau audit khusus. Yang ketiga, perkiraan lamanya pemeriksaan. Yang keempat, nama dan susunan tim audit. Yang kelima, proses pembahasan temuan audit. Dan yang keenam, melaporkan hasil tindak lanjut kepada SKAI untuk diteruskan kepada Direktur Utama Bank. Standar pekerjaan audit. Ikatan Akuntansi Indonesia menetapkan 10 standar dalam pekerjaan audit yang disebut sebagai SAIAI atau Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia. Standar tersebut dikategorikan ke dalam 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama yaitu standar umum, yang kedua yaitu standar pekerjaan lapangan, dan yang ketiga yaitu standar pelaporan. Yang termasuk ke dalam standar umum ada 3. Yang pertama, audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Dan yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Kemudian yang termasuk ke dalam standar pekerjaan lapangan juga ada 3. Yang pertama, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat dan lingkup pengujian yang harus dilakukan. Yang ketiga, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Kemudian yang termasuk ke dalam standar pelaporan ada 4. 1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya
prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. Dan yang keempat, laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang mana auditor dihubungkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikulnya. Untuk slide selanjutnya, penilaian terhadap struktur pengendalian intern. Bagaimana sudah umum diketahui bahwa fungsi manajemen dimulai dengan perencanaan atau planning dan ditutup dengan kontrol atau pengendalian. Di antara kedua ini terjadilah pelaksanaan atau actuating, dan fungsi ini dapat pula dipecah lagi menjadi organizing, staffing, dan directing. Pengendalian dimaksudkan antara lain untuk menilai dan membandingkan pelaksanaan yang terjadi dengan yang seharusnya terjadi berdasarkan perencanaan semula. Pengendalian menjadi alat koreksi dan meluruskan kembali ke arah yang sudah ditetapkan semula dalam perencanaan, meluruskan arah serta menghindari kerugian dari akibat penyimpangan. Penyimpangan dapat berupa kesalahan pencatatan, menghilangkan dengan sengaja otorisasi yang tidak semestinya, pelaksanaan yang tidak efektif dan efisien, serta kecurangan dan pencurian. Auditor harus menilai kualitas dan efektivitas dari pengendalian intern yang dilaksanakan. Untuk melakukan hal ini, auditor dapat mengujinya dengan membandingkan secara garis besar pelaksanaan pengendalian intern yang dilakukan oleh satuan kerja dengan prinsip-prinsip internal control sebagaimana direkomendasikan oleh BIS dan CB nomor 5/21/DPNT tanggal 29 September 2003 sepanjang relevan dengan satuan kerja yang diperiksa. Secara umum, sub-elemen pengendalian intern ada sebagai berikut. Yang pertama, pemisahan tugas yang cukup. Yang kedua, otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. 4, pengendalian spesifik atas aktiva dan catatan. 5, adanya pengecekan independen atas pelaksanaan. Slide selanjutnya, pengujian terhadap transaksi. Pengujian terhadap transaksi dimulai dengan penilaian pengendalian intern terhadap prosedur transaksi tersebut. Kemudian, berdasarkan itu ditetapkan sampling yang akan diambil untuk pengujian transaksi. Secara umum, pengambilan sampling harus memperhatikan tingkat resiko yang melekat atau inheren pada transaksi tersebut. Metode sampling dapat dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, statistik dan non-statistik. Ada 3 jenis metode pemilihan sampel yang berhubungan dengan metode sampling non-statistik dan 4 jenis metode pemilihan sampel yang berhubungan dengan metode sampling statistik, yang sebagai berikut. Yang pertama, metode pemilihan sampel non-statistik. Ada 3 di antaranya. Yang pertama, pemilihan sampel terarah atau direct sample selection. Yang kedua, pemilihan sampel blok atau block sample selection. Yang ketiga, pemilihan sampel sembarang atau haphazard sample selection. Kemudian, untuk metode pemilihan sampel statistik atau probabilities, ada 4. Yang pertama, pemilihan sampel acak sederhana atau simple random sample selection. Yang kedua, pemilihan sampel sistematis atau systematic sample selection. Yang ketiga, pemilihan sampel probabilitas proporsional dengan ukuran atau probability proportional to size sample selection. Yang terakhir, pemilihan sampel stratifikasi atau stratified sample selection.
Metode seleksi sampel non-statistik adalah metode yang tidak dapat memenuhi persyaratan teknis untuk seleksi sampel statistik atau probabilitas. Karena metode ini tidak didasarkan pada probabilitas sistematis, maka representatif tidaknya sampel makin sulit ditentukan. Kandungan informasi sampel termasuk representatif tidaknya sampel akan didasari oleh pengetahuan dan keterampilan auditor dalam menerapkan pertimbangan profesional saat itu. Yang selanjutnya, pengujian terhadap saldo. Sama halnya dengan pengujian terhadap transaksi, pengujian terhadap saldo juga dilakukan dengan terlebih dahulu menilai struktur pengendalian intern terhadap sistem yang menghasilkan saldo setiap rekening yang muncul dalam laporan keuangan dan laporan lainnya. Berdasarkan penilaian tersebut ditetapkan seberapa ekstensif pengujian perlu dilakukan terhadap suatu saldo rekening. Luasnya pemeriksaan digambarkan dalam sampling yang digunakan. Untuk pengujian saldo beberapa metode sampling sebagai berikut. Yang pertama, sampling dengan probabilitas yang proporsional dengan ukuran. Sampling ini lebih populer dengan nama sampling unit mata uang. Di sini, pertimbangan yang menentukan dalam pemilihan sampel adalah besarnya saldo atau aset dasar mata uang. Pada saat ini, sampling unit mata uang merupakan metode sampling statistik yang paling lazim digunakan untuk pengujian terinci atas saldo. Yang kedua, sampling terstratifikasi atau stratified sample. Apabila auditor ingin memberikan penekanan terhadap saldo yang lebih besar, namun tanpa mengabaikan sama sekali saldo yang berukuran kecil, metode sampling yang paling sesuai adalah sampling terstratifikasi. Hampir sama dengan pengujian terinci atas transaksi, pengujian terinci atas saldo dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan terhadap hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, saldo rekening yang dicantumkan dalam laporan benar adanya, bukan saldo fiktif. Yang kedua, saldo tersebut tercatat secara benar atau akurat sesuai dengan rinciannya. Yang ketiga, saldo tersebut diakui oleh yang berkepentingan. Yang keempat, pelaporan dan pengungkapan atas saldo tersebut dilakukan dengan benar. Yang kelima, saldo berasal dari pengelompokan atau klasifikasi rekening yang sesuai. Yang selanjutnya, teknik pengujian. Berikut ini teknik yang sudah lazim dipakai dalam pengujian oleh auditor. Yang pertama, pengujian atau to examine. Pengujian merupakan pemeriksaan yang bersifat umum dan luas, mencangkup catatan, dokumen, penilaian atas prosedur, interview petugas yang akhirnya dapat mengambil kesimpulan atas kecukupan, memadai atau tidak, atau kelayakan dari hal-hal yang dilakukan pengujiannya. Istilah lain yang sering digunakan dalam pengertian yang sama adalah pengecekan. Yang kedua, inspeksi atau to inspect diartikan sebagai melihat dan memeriksa secara fisik suatu objek atau dokumen untuk melihat sesuatu yang tidak biasa atau ganjilan. Yang ketiga, memeriksa bukti transaksi atau to forge. Transaksi yang terjadi dapat dilihat baik di jurnal maupun di buku besar atau rekening nasabah. Untuk meyakinkan kebenaran transaksi, perlu dilihat dokumen yang menjadi bukti transaksi tersebut. Pemeriksaan terhadap bukti transaksi ini disebut vouching dan buktinya sendiri disebut voucher yang berupa kwitansi, nota atau cek atau wesel atau sertifikat deposito. Yang keempat, menelusuri atau to trace merupakan kebalikan dari tiga butir di atas. Bertitik tolak belakang dari voucher yang dilakukan penelusuran kemana atau di mana bukti tersebut dicatat atau dibukukan, apakah telah dijurnal dengan benar, dibukukan pada rekening yang benar dengan jumlah dan cara yang benar. Yang kelima, bertanya atau to inquire.
Bertanya kepada pegawai atau seseorang yang melaksanakan suatu transaksi juga merupakan teknik audit. Jawabannya harus tentu diuji dengan bukti lainnya apakah saling mendukung. Tujuannya untuk mendapatkan keyakinan atau gambaran yang lebih jelas. Dalam audit khusus, teknik ini sangat penting untuk mengungkapkan kasus. Yang keenam, menganalisa atau to analyze. Teknik ini dimaksudkan untuk mempelajari isi, kandungan, komposisi suatu kelompok rekening untuk melihat apa saja isinya serta keterkaitannya dengan rekening lainnya. Yang ketujuh, memperbandingkan atau to compare, memperbandingkan satu data atau informasi dengan yang lainnya untuk melihat kesamaan atau perbedaan guna mengungkapkan hal yang terjadi. Umpamanya, realisasi yang jauh di bawah anggaran dapat berarti terjadinya kehematan atau merupakan ketidakmampuan dalam pelaksanaan atau penyusunan anggaran yang tidak cermat. Kesimpulannya memerlukan review yang lebih mendalam. Selanjutnya yang kedelapan, melakukan rekonsiliasi atau reconcile. Mencocokkan transaksi dari dua sumber yang berbeda dan mencari tahu sebab perbedaannya untuk meyakinkan kebenaran transaksi tersebut dengan menjelaskan sebab perbedaan. Yang ke-9, melakukan konfirmasi atau to confirm. Yang dikonfirmasi umumnya adalah saldo atas rekening nasabah pada suatu tanggal tertentu dengan mengirimkan surat kepada nasabah melalui audisi yang jawabannya langsung kepada auditor. Ada dua macam informasi, yaitu konfirmasi positif memerlukan jawaban dan konfirmasi negatif yang hanya dijawab apabila tidak setuju. Artinya kalau tidak dijawab berarti setuju. Yang ke-10, mengkalkulasi atau menghitung atau juga to calculate, melakukan perhitungan sendiri terhadap setiap perhitungan yang telah dilakukan auditi untuk dibandingkan. Tujuannya untuk melihat apakah kalkulasi yang telah dilakukan oleh auditi benar atau salah. Umpamanya perhitungan bunga pinjaman nasabah, auditor menghitung sendiri dan dibandingkan dengan perhitungan auditi. Yang ke-11, mengecek penjumlahan atau pengurangan ke bawah atau ke samping. Bisa disebut juga dengan footing and cross footing. Memeriksa atau mengecek kebenaran penjumlahan atau pengurangan baik yang disusun ke bawah atau ke samping. Yang ke-12, melakukan verifikasi atau to verify, yakni memeriksa perhitungan yang telah dilakukan auditi dalam perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Yang ke-13, melakukan perhitungan atau to count, berkaitan dengan fisik untuk mengetahui jumlahnya. Auditor melakukan perhitungan dengan caranya sendiri terhadap fisik. Suatu objek audit, umpamanya uang tunai, blanko cek deposito, blanko bilet deposito, stok atau persediaan barang dagangan nasabah debitur, dan sebagainya. Slide selanjutnya, tick mark sebagai simbol pelaksanaan teknik audit. Teknik audit yang dilakukan dilambangkan dengan simbol tertentu. Simbol teknik audit hendaknya dibuat standar dan seragam sehingga dapat dimengerti oleh auditor lainnya yang merupakan sarana bagi audit supervisor untuk mereview pekerjaan auditor melalui working paper auditor yang bersangkutan. Teknik audit yang dilakukan dicantumkan sebagai simbol sebagai berikut. Yang pertama, misal pada gambar ditayangkan di slide, ada kolom yakni teknik audit, tick mark, dan penempatan. Misal yang nomor 1, footing. Tick mark-nya sesuai gambar yang ada di tabel, penempatannya di bawah angka total. Yang kedua, cross footing. Tick mark-nya seperti yang ada pada tabel, disampingkan. Penempatannya di samping kanan angka total, dan begitu juga seterusnya. Selanjutnya adalah administrasi serta dokumentasi temuan audit, working paper, serta bukti audit. Temuan audit. Data tentang temuan audit bisa tercatat dalam working paper serta bukti audit lainnya. Namun temuan yang berserakan tersebut belum mempunyai nilai informasi kalau belum disusun menjadi audit notes atau temuan audit. Temuan yang berisikan aspek bertambahnya risiko bank, kelemahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan, serta pemborosan atau inefisiensi dalam pelaksanaan,
sekurang-kurangnya harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu fakta atau keadaan yang sebenarnya terjadi. Kedua, keadaan yang seharusnya terjadi. Ketiga, penyebab terjadinya penyimpangan. Keempat, dampak dari terjadinya penyimpangan. Kelima, langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh auditi dan satuan kerja yang berkepentingan. Yang keenam, rekomendasi auditor intern. Lalu working papers atau kertas kerja audit. Fungsinya adalah mendukung laporan audit, juga sebagai sarana dalam membantu proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hasil audit. Working papers juga merupakan sarana bagi supervisor audit untuk menilai kecukupan penelitian atau pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor, serta kesesuaian teknik audit yang dilakukan dengan tujuan yang hendak dicapai. Lalu penyusunan dan dokumentasi working papers. Penyusunan ini harus rapi, sistematis. Penyimpanan working papers harus memperhatikan peraturan yang berlaku pada bank yang bersangkutan, yaitu peraturan penyimpanan, keamanan, dan kerahasiaan. Lalu ada penyusunan laporan audit. Standar pelaporan dalam standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank Indonesia menetapkan standar mengenai pelaksanaan yang termuat dalam bab 6, khususnya butir 5 SBFAIB. Yang pertama adalah sifat laporan. Laporan harus tertulis, diuraikan secara singkat, mudah dipahami, objektif, konstruktif, dibuat dan disampaikan tepat waktu, dan dituangkan secara sistematis. Lalu B, cakupan materi laporannya harus memuat tujuan, luas, dan pendekatan audit, mengungkapkan temuan audit yang berdasarkan fakta, memberikan kesimpulan, dan memuat rekomendasi auditor. Yang C, tanggung jawab laporan audit. Laporan ini harus ditandatangani oleh auditor intern dan atau kepala SKAI, harus didukung kertas kerja yang memadai, dan diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tanggapan. Lalu D, proses penyusunan laporan. Proses ini harus mencakup temuan audit yang dilaporkan, harus dikomplikasikan dan dianalisis, harus dikonfirmasikan kepada auditi, didiskusikan dengan kepala SKAI atau pejabat yang ditunjuk, didiskusikan juga dengan auditi, dan harus direview oleh kepala SKAI atau pejabat yang ditunjuk. Penyampaian laporan. Laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris tentunya, lalu kepada Bank Indonesia dan informasi khusus. Selanjutnya, tindak lanjut hasil audit. Manfaat audit akan optimal apabila auditi dan satuan kerja terkait lainnya menindaklanjuti temuan audit yang disampaikan oleh SKAI. Tindak lanjutnya itu meliputi pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut, analisis atas kecukupan tindak lanjut, pelaporan tindak lanjut. Pemantauan ini harus dilakukan agar dapat diketahui perkembangannya dan diingatkan kepada auditi dalam hal auditi belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikan. Lalu analisis ini dari pemantauan pelaksanaan tindak lanjut dilakukan analisis kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah dilaksanakan oleh auditi. Pelaporan tindak lanjut ini dalam hal pelaksanaan tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh auditi, maka SKAI memberikan laporan tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk tindakan yang lebih lanjut lagi. Lalu presentasi ini mengambil referensi dari bukunya Z. Dunil yang diterbitkan tahun 2005 yang berjudul Bank Auditing Risk Based Audit dalam Pemeriksaan Perkreditan Bank Umum, diterbitkan di Jakarta oleh PT Indeks Kelompok Gramedia. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan hari ini. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Lalu apabila ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan di Firlenda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.